Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Harap semua sehat-sehat di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa. Selamat datang dan bergabung di dalam pelayanan Hispat Ministry, mendengarkan renungan-renungan singkat dari YouTube channel saya. Saya berdoa kiranya renungan-renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, lebih di dalam masa-masa prapaskah saat ini. Mari kita memulai dengan kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Berkatilah waktu kami merenungkan firman Tuhan, merenungkan betapa besar cinta kasih Tuhan di dalam masa-masa prapaskah ini khususnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, Alkisah ada sebuah cerita, satu orang opa-opa yang sudah sekarat, sedang mau sakit. Kita katakan saja namanya adalah Om Luki. Ya. Saat terbaring lemah di ranjang, dia sudah rasa ajalnya sudah mau tiba. Kemudian Om Luki itu panggil semua anggota keluarganya untuk datang untuk ngobrol sama anak-anaknya dia. Saudara, Om Luki memanggil istrinya. Istri datang. Ya, aku datang sayangku. Begitu ya. Kemudian Om Luki panggil anaknya. Ali di mana Ali? Dan Ali menjawab, iya Pak, aku di sini sambil sedih. Kemudian Om Luki manggil lagi, Aliong, mana Aliong? Ini anak kedua, anak yang dia percaya untuk memegang usahanya. Aliong datang, Aliong, iya Papa di sini. Papa Aliong di sini nih. Aliong di sini. Ya. Kemudian panggil lagi, Aling, mana Aling? Anak cewek kesayangannya. Lalu Aling datang sambil menangis. Papa, Aling ada di sini. Kita semua ada di sini, Papa. Anak, mantu, cucu, semua ada di sini. Lalu tiba-tiba suasana hening sejenak. Mereka semua menangis dan Om Luki berteriak. Lah kalau semua di sini, siapa yang jaga toko? Begitu ya. Semua terkejut. Saudara, Om Luki saat-saat akhirnya masih mikirin toko. Ya, saat-saat akhirnya di absen anggota keluarganya dia masih mikirin toko. Siapa yang jaga toko kalau semua di sini? So, itu hanya sebuah joke saja. Tapi masalahnya begini saudara, seringkali kalau kita pikirkan ya, waktu kita menjelang ajal kita, kita sudah mau mati. Siapa sih orang yang ingin kita temui? Siapa sih orang yang ingin kita ajak bicara? Kita harus manfaatkan setiap kesempatan dengan baik, bukan? Kita pasti yang kita pikirin ya orang itulah. Entah itu orang yang paling kita kasihi atau yang kita paling sebel. Ya. Artinya salah satu dari itu kita pengen ketemu, kita pengen ngomong apapun itu. Saudara kita terkasih di dalam Tuhan, orang yang kita pikirkan itu adalah orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Baik sekali lagi secara positif atau secara negatif. Sudah 2 minggu kita merenungkan tentang perkataan Yesus disalib. Masa-masa saat-saat terakhir di benar sebelum Yesus mati, dia pikirkan murid-muridnya, dia pikirkan orang banyak, dia pikirkan engkau dan saya, dan dia mengucapkan 7 perkataan salib yang sangat powerful sekali. Pesan-pesan penting sebelum kematiannya. Pertama sudah kita renungkan yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yang ketiga kita renungkan pada saat ini, ambil dari Yohanes 19 ayat 26 hingga 27. Saya bacakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ucapan yang sangat sederhana dan sangat menyentuh sekali. Ucapan yang tidak mengandung unsur teologis, doktrinal yang sangat berat, tidak saudara. Tetapi ucapan yang sangat menyentuh sekali karena Yesus Kristus memikirkan mengenai ibunya, yaitu Maria. Beberapa catatan mengenai Maria, saudara yang saya catat. Pertama di Lukas 1 ayat 38. Waktu itu Maria didatangi oleh malaikat Tuhan, mengabarkan berita baik tentang dia akan mengandung. Kemudian dia berespon seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku itu menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Saudara, ini satu ucapan yang sangat tidak mudah, pemahaman yang sangat penting. Maria tahu dia cuma hamba Tuhan, lalu jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seolah-olah kalimat yang pasrah, tetapi meaningful, powerful, pengertian, pemahaman bahwa dia hanya hamba Tuhan. Lukas 2 ayat 19 dan Lukas 2 ayat 51. Ada dua kejadian di situ. Saya bacakan Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Konteksnya adalah
Maria menerima kunjungan dari para gembala pada waktu itu. Pengunjung mula-mula datang memberitahukan bagaimana dia ketemu dengan suara dari Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada mereka, malaikat menampakkan diri kepada mereka, kemudian mereka berjalan ikuti bintang dan seterusnya sampai kepada Yesus, Maria, dan Yusuf. Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Yang kedua, Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, tetapi ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Konteksnya adalah Yesus waktu umur 12 tahun dibawa ke bait Allah, kemudian di situ saya bacakan ayat 48-50. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Tetapi di situ diresponi, ibunya itu menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sangat luar biasa wanita ini. Saudara, yang berikutnya lagi Lukas 2:35. Saya bacakan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Satu ucapan nubuatan dari Simeon tentang apa yang akan Maria alami. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pergumulan kesusahan yang akhirnya Maria alami, menyaksikan Yesus anaknya sendiri harus disalibkan. Saudara, Maria ibu Yesus ada di bawah salib Yesus. Sampai last minute dia ada di bawah salib Yesus. Saya teringat sebuah lagu himne yang berjudul Di Bawah Salib Yesus. Saya bacakan teksnya. Di bawah salib Yesus ku ingin berteduh, terlindung oleh batu karang di tanah gersang. Tempat senang jika lelah, tempat perhentian. Waktu menanggung beban berat serta kesusahan. Itu pujian yang sangat indah teksnya, memberikan kita penghiburan. Aku ingin ada di bawah salib Yesus, karena tempat aku menanggung beban berat, tempat perhentian di situ. Tapi coba saudara lihat dari perspektifnya Maria. Mudahkah memahami itu bahwa ini satu hal yang menyakitkan luar biasa. Di bawah salib Yesus merupakan satu pemandangan yang paling hina, yang paling mengerikan sekali. Inilah yang disebutkan dengan pedang yang menembus jiwanya Maria. Dan dalam kesusahan, kesedihan seperti itulah Yesus berkata, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Kata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Saudara, apa makna kalimat itu? Maknanya adalah sederhana sekali, saudara. Yesus mengasihi ibunya. Jelas sekali. Yesus mengasihi ibunya. Kemudian Yesus bertanggung jawab atas kesejahteraan ibunya juga. Kita percaya di dalam catatan-catatan sejarah mencatat bahwa Yusuf, ayah Yesus, sudah lama mati. Maka Yesus sebagai anak sulung harus mengurusi ibunya. Dia harus mengurusi sampai ibunya nanti mati. Artinya dia harus mengurusi semua kesejahteraan kebutuhan ibu. Tapi pada waktu itu Yesus sendiri sudah hampir mati. Dia sudah disalibkan, tinggal beberapa jam lagi dia mati. Dan dia tahu dia tidak mungkin bisa mengurusi ibunya. Ia meminta murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, orang percaya seperti itu, untuk melanjutkan tanggung jawab itu mengurusi ibu Yesus. Yesus tahu dia sudah hampir mati dan dia meminta kepada Yohanes untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu. Yesus tidak lepas tangan. Dia tidak lepas tangan dan segera kembali ke Bapa. Tidak. Dia tetap bertanggung jawab mengurusi ibunya. Dalam konteks ini, dia meminta agar Yohanes menyelesaikan tanggung jawab itu. Dan sangat indah di sini dicatat, Yohanes pun menerima tanggung jawab itu. Ya, sejak saat itu, Maria tinggal di dalam rumah Yohanes. Saudara, renungan yang sangat sederhana sekali. Tidak ada banyak hal teologis yang penting kita perlu renungkan atau doktrin yang penting kita gumulkan pada hari ini, saudara. Tidak. Tapi kalau kita melihat bagian ini, saya teringat, saudara, kita perlu sungguh-sungguh memikirkan, meresponi dengan benar bagaimana kita memperlakukan ibu kita. Seorang ibu pengorbanannya itu luar biasa, saudara. Dari dia mengandung kita, dia melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita sebagai anak-anaknya. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Yang saya rasa tidak semua orang bisa memahami itu, bahkan kalau itu bicara soal misalnya mengandung dan melahirkan, saudara ya.
Seorang laki-laki yang kuat pun saya rasa tidak mungkin bisa menahan itu semua karena begitu luar biasa perjuangan yang luar biasa. Dan di sini Yesus mengetahui itu. Dia sangat mengasihi ibunya. Dia sangat mengasihi dan memperhatikan ibunya. Apa yang bisa kita aplikasikan dari renungan ini, saudara? Dua hal yang sangat sederhana sekali. Yang pertama, kasihilah ibumu. Secara verbal, secara ucapan. Secara fisik, saudara memperhatikan dia punya kebutuhan dengan sabar mendengarkan dia, dengan penuh hormat respon kepada dia. Kasihilah ibumu, saudara. Sangat kurang ajar sekali jikalau ada saat ini anak-anak yang sudah dewasa mengabaikan ibunya. Seberapapun hubungan yang kurang baik, saudara, pagi hari ini renungkan lagi firman Tuhan. Kasihilah ibumu. Kasihilah ibumu. Ini bukan renungan menjelang hari ibu, bukan. Tapi waktu saya membaca ini, saya melihat di dalam 7 perkataan salib, ada satu yang Tuhan sempilkan seolah-olah, gitu ya. Ngomongin soal ibu, ini sangat penting sekali buat kita saat ini. Kembalilah, kasihilah ibumu. Kasihilah ibumu. Ini kedua, saudara, aplikasinya apa? Bertanggung jawablah atas kesejahteraan dan kebutuhan ibumu. Jika engkau sudah dewasa, kau sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga sendiri, saya rasa sudah sepantasnya dan selayaknya lah kita memperhatikan kebutuhan ibu kita, kebutuhan kesejahteraan ibu kita. Jangan mengabaikan itu. Jangan mengabaikan itu. Terus sekalian, renungan sudah akan selesai sebentar lagi. Saya merasa, mari kita sama-sama setelah mendengarkan renungan ini, coba hubungi ibu kita. Coba hampiri ibu kita. Coba berikan yang terbaik buat dia. Mungkin makanan-makanan yang sederhana yang dia suka. Coba just say hi kepada dia. Coba kunjungi dia. Menunjukkan satu respon, aku mengasihi ibuku. Aku mengasihi ibuku. Kalau Yesus sendiri sudah mau mati, dia mengasihi ibunya. Dia memberikan kesempatan kepada Yohanes untuk melanjutkan tugas itu. Saudara, kita masih hidup saat ini, bukan? Kalau kita masih memiliki ibu yang masih hidup saat ini, mari kita tunjukkan respon, afeksi, sayang kita kepada ibu kita yang masih ada. Tuhan menolong para ibu, Tuhan memberkati para ibu, untuk menolong kita semua sebagai anak-anak untuk bisa memberikan respon yang tepat dalam relasi dengan ibu kita. Tuhan menolong kita sekali.